Halo, welcome back to my channel Tarot by Vina SK. I'm sorry, ini kelamaan banget, ini udah Juni baru aku bikin. Karena kemarin aku ada kerjaan lain dan aku baru sempat bikin sekarang. It's okay ya, yang penting kalian bisa baca dan bisa nonton, bisa baca, bisa tonton apa prediksi bulan Juni buat kalian. Nah, seperti biasa, di sini ada 3 file. Aku memakai 1 2 3 4. Aku memakai 5 berarti. Ya, kelima kalau nggak salah. 5 apa 6? 4 deck, 4 oracle di sini dan 1 tarot. Ini nanti buat romance-nya aku bakal bacain nanti karena aku bakal bagi sama single dan tekan. Jadi ini grup pertama, grup kedua, dan ini grup ketiga. Jadi kalian bisa pilih nanti buat romance-nya nanti aku shuffle pas live. Kalian pilih dulu. Jangan lupa buat like ya, like, subscribe, comment, like usual. I need that. Kalau kalian udah pilih, nanti kalian lihat timestampnya di comment section atau deskripsi. Aku bakal mulai lagi, langsung mulai ke grup pertama, oke? Oke, grup pertama ini aku pakai ada 4 oracle. Ini wisdom, ini energy, ini universe has your back. Terus ini ada goddess, ini tarot. Ini kena air sih. Jadi aku bakal baca mulai dari tarotnya dulu ya guys. Ada the magician, terus ada nine of cups in reverse, kebalik. Terus ada two of wands. Sini kali ya. Terus ada four of wands. Actually aku milih nomor 1 sih. Ada the hangman. Agak menarik. Aduh. Terus juga dari goddess sih ada unconditional love, Mary Magdalene. Salah satu penjaga aku. That's why mungkin aku memilih nomor 1. Terus ada butterfly maiden, transformation. Terus ada I surrender to a power greater than me. Terus ada the more energy and intention I bring to fate, the more fearless and free I am. Fearless. Terus ada ini second chakra, Archangel Ariel dalam reverse. Ini kartunya ada artinya ya, reverse dan tidak reverse-nya. Bisa lihat nggak sih kalian? Ntar aku benerin dulu biar kalian bisa lihat semuanya. Oke. Iya. Bisa lihat? Bisa. Masih fin. Terus di sini ada Recent Rejuvenation, Healer of the Ages. Terus dari Wisdom, I need buy more camera equipment lah ya nanti, makanya kalian subscribe dan like dan komen. Terus ada Neverending Story, Regeneration, dan Fork in the Road. Banyak pilihan ternyata ya dalam hidup ya sis. Ini gimana caranya biar kalian bisa masuk semuanya? Ribet amat hidup. Udah anggap aja masuk semua ya sis ya. Nanti kita baca satu-satu. Sebenarnya sih aku lihat ya dari kartu pile number 1 ini bagus, aku suka. Dan emang sebenarnya ada dua energi, bukan dua energi sih, kayak kalian tuh di sini tuh disuruh fokus, mostly ya aku bilang ya. Aduh, kalian itu yang ini pertama, kalian disuruh shifting energi kalian. Jadi bulan ini akan banyak ada pilihan. Pertama ini ada pilihan banyak, fork in the road yang kalian akan pilih. Dan kalian tuh di sini diminta buat coba deh kalian ngelihat dari banyak sisi dari pilihan-pilihan tersebut. Karena aku lihat di sini bagus banget hasilnya. Ada the magician, ada two of
wands, ada four of wands juga. Itu artinya kayak kalian bisa apa namanya, celebrate something, sukses. Cuman di sini ada nine of cups in reverse. Kalau ini berarti nggak terbalik, ini bagus artinya. Nah ini kayak kalian tuh terlalu berpuas diri, terlalu cepat-cepat mengambil keputusan, atau emang kalian apa namanya tuh pesimis di sini gitu. Jadi di sini tuh kalian diminta buat untuk pilih-pilihan kalian itu coba deh kalian pikirin hati-hati dulu gitu, jangan tergesa-gesa gitu, karena takutnya salah satu dari pilihan kalian itu tidak akan selesai. A never ending story here gitu, karena salah milih ya udah nggak kelar-kelar nanti. Mungkin kalau dalam asmara kalian ada dekat sama beberapa orang yang single dan kalian itu memilih orang yang salah, jadi so be careful. Dan di sini ada the magician, jadi kayaknya kalian punya ide-ide ide-ide baru. Terus juga kalian kalau emang lagi kerja atau emang lagi membangun bisnis, sepertinya di sini akan sukses karena di sini ada the four of wands, sukses. Jadi yang penting kalian niat aja dulu gitu, dan kalian minta buat sabar sih. Ini ada two of wands di sini, nah disuruh minta sabar. Yang penting kalian niat dulu. Kalian tuh harus berpikir bahwa apapun yang kalian lakukan pasti akan ada hasilnya dalam in the positive way ya gitu. Dan ingat harus sabar. Kalau kalian itu emang niat buat mencapai target, nggak mungkin kan harus sekarang kalian buat besok udah dapat, nggak bisa. Jadi kalian harus sabar di sini. Karena aku lihat di sini nih ada dia lihat keluar, lihat lautan. Ini biasanya kalau kalian emang ada rencana buat keluar negeri atau emang ada bisnis yang emang berhubungan sama luar negeri, kalian diminta buat di sini mungkin sukses gitu. Tapi diminta buat sabar juga, pasti akan kalian raih. Tuh kan digenggamkan, ini bola dunia, si globe itu digenggam sama dia. Niat, sukses, yakin nggak bahwa diri sendiri bisa. Dan aku lihat di sini ada four of wands. Jadi apa yang kalian niatin di bulan ini pasti akan ada kesuksesan yang kalian capai. Kan di situ juga aku lihat ada yang pindah rumah, atau yang berencana buat menikah, atau bisa mendapatkan jodoh. Maksudnya mendapatkan pasangan baru. Jadi di sini ada kesuksesan yang diterima. Begitu sis, kalau misalkan secara tarot ya. Nah, di sini ada Sis Mary Magdalene dan Butterfly Maiden. Nah, seperti aku bilang di sini ada di sini ada yang harus healing ya juga di grup ini ya, termasuk saya juga, karena saya baru aja kemarin tertimpa kayak baru aja tiba-tiba ada kayak 2 AM thought gitu loh, kayak pikiran jam 2 pagi gitu. Tiba-tiba oh ya aku belum healing di sini, jadi kayak minggu kemarin malam tadi tuh aku beneran agak galau, cuman sekarang sudah agak mendingan dan kartu nomor 1-nya menjawab semuanya. Jadi di sini aku langsung di sini kalian minta ada healing sebenarnya. Kalian tuh diminta buat kayak mungkin selama ini kalian ngerasakan udah mencintai diri sendiri gitu. Terkadang aku pun ngerasa kurang mencintai diri sendiri, apalagi sih, cuman aku sadar tuh ada beberapa aspek dalam hidupku aku belum bisa terima gitu. Kayak aku tuh kadang kemarin tadi malam ya aku bertanya sama dalam hatiku, kenapa aku sama twin flameku nggak bisa bareng ya, kenapa kok kalau emang nggak bisa bareng kenapa aku selalu ingat dia. Jadi kayak ada hal beberapa yang bikin aku back lagi ke masa lalu, yang bikin aku kayak menyalahkan diriku sendiri gitu loh. Di sini makanya bulan ini diminta kalian itu yang emang bukan milikmu lagi, atau emang kekurangan apapun yang kamu miliki itu kamu harus terima gitu. Di sini juga kamu diminta buat
Oke, ayo kita apa namanya tuh cinta diri sendiri lebih dalam lagi, lebih mengerti diri sendiri, kekurangan ataupun kelebihan gitu loh. Karena bagaimanapun situasinya di sini gitu loh, bagaimanapun penampilannya, dirimu hanya kamu yang milikin dirimu, hanya kamu yang tahu itu gitu loh. Jadi di sini kamu diminta menerima apa adanya, cintai kekurangan dan kelebihan kamu. Kalau emang kekurangannya kamu itu menurut kamu itu masih bisa apa namanya tuh masih bisa di work it out, work it gitu loh. Misalkan kayak aku, kekurangannya apa sih, aku tuh orangnya apa namanya, kalau marah harus diam dulu gitu loh. Harus diam dulu, jadi kayak aku tuh kayak main cold war gitu loh, kayak orang kayak ngasih kesan dingin ke orang gitu, padahal sebenarnya aku tuh nggak mau apa namanya tuh aku nggak mau orang itu, aku tuh salah ngomong sama orang gitu loh. Makanya aku lebih baik ngediamin dulu, tapi setelah itu aku biasanya minta maaf sama mereka, aku jelasin gitu loh. Karena terkadang ya nggak bisa, kita orang-orang tuh nggak ngerti kita ya. Kalian ngerti gak sih maksudku? Gitu. Habis itu di sini kalau emang kalian sudah menyadari kekurangan kalian, kelebihan kalian, terus kalian juga work it out, di sini ada transformation sih, aku lihat menjadi lebih baik, bukan lebih buruk pasti ya, karena di sini ada kupu-kupu tuh melambangkan transformation. Wow, di sini ada si kupu-kupu juga. Jadi kalian akan bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi kalian sadari dulu, apa sih kekurangan aku, apakah kalian belum move on dari pasangan yang lalu, atau kalian kayak selalu masih membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu loh. Itu kalian harus work it out dan kalian harus bertransformasi. Karena ya ini cuma saranku sih, dulu pun aku suka banget membandingkan diriku sama orang lain. Mereka bisa, kenapa aku enggak, mereka bisa, kenapa aku enggak. And I realize sama happyku tuh enggak cuman apa tuh membandingkan diriku sama orang lain gitu loh. Kayak ketika aku mencoba menjadi seseorang lain, menjadi orang lain, aku ikutin mereka dan aku berhasil seperti mereka, aku ngerasa kayak aku kurang happy gitu loh. Dan ketika aku mencari dengan jalanku sendiri, transformasi dengan jalanku sendiri, sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan apa namanya tuh perasaanku, aku ngerasa ketika aku mencapai sukses itu aku happy. Even hal kecil aja yang terjadi dalam hidupku, aku sangat happy gitu loh. So buat grup 1, kalau emang kalian ada yang harus ditransformasikan, harus diubah, ubahlah. Bulan Juni ini bagus loh buat kalian. Karena aku lihat di sini ada regeneration juga. Regeneration. Ada perubahan, transformation. Ini kayaknya emang berhubungan sama masa lalu sih transformasinya, karena di sini ada never ending story, sesuatu yang emang belum berakhir. Kalau kalian emang ini kayak lebih sepertinya ya, ini lebih ke asmara juga. Mungkin kalian masih belum move on atau masih ada unfinished business sama mantan. Kalau emang kalian mau selesaikan, tapi kalau enggak, ya udah lepaskan aja. Dan terus juga mungkin juga ada pertemanan, atau mungkin ada masalah-masalah yang dulu yang kalian harusnya selesaikan. Kalian tuh lari itu dari masalah, jadi itu diminta buat selesaikan biar enggak jadi beban. Karena transformation itu butuh menyelesaikan yang lalu-lalu dan cinta diri sendiri. Nanti akan ada regenerasi, transformation buat diri kalian sendiri. Begitu sis. Kalian tuh sebenarnya apa yang kalian lakukan tuh bakal bisa kalian dapatkan, tapi kalian juga diminta, makanya aku bilang 2 energi kan, kalian juga diminta buat transformasi, menyelesaikan yang lama, melihat dari sudut pandang yang baru, yang lain, berbeda maksudku, dan kalian healing gitu loh. Nih mungkin sih ini juga ada surrender to power greater than me. Jadi kayak kamu tuh harus percaya gitu loh,
kalian tuh punya kekuatan untuk bisa move ke depan lagi, bertransformasi lebih besar lagi, mempunyai power yang bisa kalian mewujudkan impian kalian gitu loh. Jadi kalian jangan bilang dulu aku nggak bisa gitu loh. Ini kan kayak gini nih, the more energy and intention I bring to my feet. Jadi kamu harus percaya dulu, aku yakin aku bisa. Kalau kalian nggak yakin, mana kalian bisa gitu loh. Nih, makanya kalian tuh kayak disuruh yakin kalian tuh punya kekuatan yang bisa emang mewujudkan apa yang kalian inginkan, punya kekuatan yang emang bisa bantu kalian buat bertransformasi. Karena kalau udah kalian punya tuh kalian tuh ya nggak bakal takut dan kayak ngerasa lebih bebas dan lebih punya banyak jalan untuk memilih gitu. Dan tentu dalam pilihan ini pasti kamu harus memilih yang terbaik kan. Nah ini kita mulai kesini. Dan aku sih nggak Healer of the Ages dan Rejuvenation dan Archangel Ariel second chakra. Nah, Healer of the Ages ini berhubungan banget sama transformation. Jadi kalian diminta buat healing, memaafkan dirimu yang dulu. Jadi kayak memaafkan situasi yang dulu. Jadi kamu diminta buat heal yourself and love yourself. Di sini juga ada rest and rejuvenation. Kalau kalian memang butuh dalam transformasi itu butuh istirahat gitu loh. Jangan memaksakan diri banget harus bisa sekarang untuk memaafkan, nggak bisa. Jadi itu butuh proses. Dan kalian juga pun di sini kalau kalian emang membuat lagi sesuatu buat bikin usaha, aku bilang ini kalian kalau capek rest, istirahat, tapi jangan berhenti, inget ya gitu. Dan di sini aku lihat ada pemblokiran sih, pasti kayak kan mati kutu gitu. Mati kutu dalam artian kayak nggak punya ide, kayak stuck gitu loh di sini gitu. Makanya di sini ada hangman. Kalian diminta buat lihat dari persepsi yang lain. Siapa tahu ternyata ada celahnya gitu. Mungkin kalian cuma ngeliat satu arah aja. Di sini diminta buat coba deh, yuk kita istirahat dulu, kita fresh dulu diri sendiri, terus kita lihat dari perspektif yang lain, biar ini blokade ide kalian atau blokade diri kalian tuh nggak bikin kalian stuck gitu loh dalam bertindak. Oke? Jadi overall di sini aku bilang untuk grup 1 kalian itu diminta buat healing gitu loh. Untuk kalian diminta healing, terus juga mencintai diri sendiri, dan ada transformasi yang harus kalian selesaikan di sini. Ada banyak pilihan yang kalian pilih dan kalian jangan takut sih di sini. Maksudnya kalian harus yakin sama diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bisa, kalian tuh punya kekuatan yang besar untuk itu gitu loh. Dan kalian harus menyelesaikan yang dulu biar bisa healing dan bertransformasi dan bisa beregenerasi gitu loh. Jangan cepat puas dulu. Ingat, kalau kalian stuck, kalian harus istirahat dulu dan kalian melihat persepsi yang lain. Kalian akan bisa apapun yang kalian inginkan, kalian harus niat dan sabar, pasti kalian bisa mendapatkannya. Gitu simpelnya. Gak simpel sih sebenarnya. Jadi untuk bulan Juni fokusnya ada 2 buat grup 1. It's okay, take time aja ya, take your time gitu loh. Jangan terburu-buru, karena makanya di sini ada energi sabar kan, karena emang kalau terburu-buru nanti malahan kaliannya malahan nggak sadar loh ternyata masih ada yang belum kalian selesaikan gitu, ngerti kan? Jadi ini kita move ke romance dulu. Aku bacain buat yang how about single ya. Prediction single grup 1. Okay, I just need 3. Okay, seperti
Ini emang ada new love sih. Jadi sepertinya emang ada hubungannya ya kalian untuk regenerasi ini, regenerasi terus sama Neverending Story. Ini jadi emang sepertinya transformation sama Neverending Story ini ada hubungannya sama past life relationship kalian. Jadi kalian sepertinya ada yang belum move on, ada yang belum memaafkan, ada yang kayak masih memikirkan apa sih, memikirkan selalu yang kayak what if aku begini sama dia, what if aku begitu sama dia. Jadi kayak masih menyalahkan diri sendiri, dan atau bisa juga kalian mencari kualitas diri mantan pasangan kalian itu ke orang lain. Jadi di sini buat disuruh minta buat udah itu cut, nggak akan ada orang yang sama plek saat dalam bumi ini. Jadi kalian harus menyelesaikan itu dan bertransformasi, memaafkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri di sini ya. Nggak usah takut, nggak usah jiper duluan kalau aku nggak mungkin menemukan yang terbaik, lebih baik daripada dia. Pasti ada yang terbaik kok buat kamu. Makanya kamu minta buat yakin kan di sini. Gitu. Dan aku lihat di sini ada new love untuk beberapa dari kalian. Kita aminkan semua war single di luar sana bahwa kita akan menemukan jodoh atau pasangan terbaik kita bulan ini. Entah dari Tinder atau di mana, pokoknya kita menemukan aja di mereka. Atau memang kalian lagi PDKT, di sini kalian kayak lebih punya chemistry gitu. Cuma chemistry kalian tuh bagus banget ke depannya sama orang baru ini. Cuman balik lagi, kalian tuh nggak boleh membandingkan sama hubungan kalian yang dulu. Hubungan kalian sama orang baru ini adalah hubungan baru yang tidak ada lagi bisa kayak buka buku lama lagi gitu loh. Jangan bandingin dia sama mantan pasangannya kamu. Oke? Chemistry kalian tuh ada, cuman kamu tuh kayaknya masih kayak membandingkan, kayaknya dulu aku sama mantanku nggak gini lah. Jadi kayak kamu tuh harus sadar bahwa setiap orang tuh berbeda. Kalau emang kalian suka sama mereka, kayak tertarik sama mereka, buang jauh-jauh yang namanya mantan. Oke? Gitu. Kalau kalian bisa membedakan hubungan kalian yang masa lalu dan masa sekarang, aku lihat sih mungkin kalian akan jadian soon, mungkin ya. Ini untuk grup untuk yang yang sudah married kan juga married kan sama aja sih. Oke. Satu yang tekan diprediksi bulan Juni. Satu tekan. Why the let your friendship helps you? Why? Okay. Untuk yang taken, yang married, yang punya pasangan, di sini kalian diminta buat kayak kalian lagi dull banget ya hubungannya, lagi kayak kusam, kayak lagi bosan banget. Di sini kalian diminta buat kurang-kurangin deh kodependensi. Kayak kalian tuh kayak terlalu nagging gitu loh sama terlalu nagging sama pasangan gitu loh. Jangan terlalu kayak lengket gitu, dikit-dikit pasangan minta mau kesini diminta dianterin gitu. Dikit-dikit kalau misalkan lagi lagi kangen pasangan lagi kerja, kalian minta video call gitu loh. Dikit-dikitin lah gitu. Karena kadang kalau kalian kayak terlalu kok bukan lengket namanya sih, nagging bahasanya sih, apa sih nagging itu, terlalu nagging gitu loh. Mereka tuh bosan dan capek dan kayak kesel gitu loh. Kurang-kurangin dikit gitu loh, karena kalian harus namanya berpasangan, namanya pacaran, namanya
nikah tuh pasti pengen punya waktunya me time sendiri, punya waktu me time sendiri. Jadi ya kurang-kurangin lah gitu. Jadi kalian harus mengerti. Aku tahu kalian kangen, mungkin kan ada yang tidak bisa bertemu, tapi kalian harus sadar juga mereka punya waktunya sendiri. Jadi kalian tuh diminta buat bikinlah waktu sendiri, bikin waktu berdua, waktu berdua yang lebih fun, yang playful gitu loh. Karena di sini kalau kalian mikirin kuantitas waktu gitu, bukan dari kualitas dari waktu itu, kalian akan cepat bosan itu loh. Buat apa sih kalian ketemunya tuh kayak 20 kali 20 jam sehari, tapi kalau kerjaannya adalah malah ngambek, malah bertengkar. Beda kan kalau cuman ketemu atau cuman video call atau teleponan cuman sejam sekali, tapi kalian benar-benar fokus sama hubungan kalian, ya kan? Malah lebih enak di sananya gitu loh. Jadi gitu ya, lebih ke kualitas hubungan daripada ke kuantitas hubungan. Jangan naging-naging lah gitu loh. Nah di sini adalah your friends help you. Jadi mungkin gitu, kalau kalian bosan dan pasangan kalian sibuk, ya minta tolong sama teman, kayak guys kita main yuk kalau kalian lagi free time gitu loh di sini. Ya kayak kalau kemarin sih aku lihat dari Twitter, ada cewek yang tiba-tiba matiin PlayStation pasangannya, dan pasangannya itu stres, kayak dia bilang this is the only one I have. Jadi kayak dia cuma punya hobi itu, dia ngapa-ngapain, dia komit sama pasangannya, tapi pasangannya beneran nyebelin banget matiin PlayStation-nya. Jadi kayak yang cowok tuh udah why you do this gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalkan pasangan kita lagi me time, kita bisa me time juga kan, me time kita bisa sama temen gitu loh, gitu maksudnya ya. Maksudnya ya kan aku bilang kayak kalian tuh punya waktu sendiri-sendiri gitu loh. Yang penting kalian ingat bahwa kalian juga punya waktu untuk berdua, quality time kalian. Jangan memikirkan cuma kuantitas doang. Okay? I think you get it. So thank you grup 1, bilangin ke grup 2, aku bakal bacain grup 2 setelah ini. Thank you so much. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Love you. Oke, grup 2, apa kabar? Balik lagi. Jadi ini aku memakai 4 oracle surat tarot. Sebenarnya 5 sih, tapi ini tiku gitu. Tapi nanti itu kita mulai dari tarot dulu ya. Ada 8 of Swords, 10 of Wands. Kalian kenapa sih kok kayak tidak move on? The Sun. Finally. King of Wands. Sorry. Oh ya, sorry kalau misalkan agak ribut ya, tetanggaku kan ini bulan Juni awal, jadi mereka pada libur dan agak ribut. Knight of Swords. Terus ada Kuan Yin, compassion, kasih sayang. Sige, quiet time. Terus ada I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Artinya jangan buang sampah sembarangan ya guys. Terus I choose love no matter what. Still lah. Terus dari energi ada Door of the Romance. Oke, ada broken heart. Ini kalian habis broken heart ya, jadi kayak itu tuh ya, kayak ada 8 of Swords, nggak bisa kemana-mana ya, stuck ya. Oke. Ngegas. Terus ada The World. Terus dari Wisdom ada Serendipity, ada Loyal Heart, ada Round and Roar. Iya nih, kayaknya belum ada yang move on nih. Ada yang belum move on nih. Sama kayak nomor grup 1 nih. Selamat gue ya. Oke, wait, aku baca bentar. Jadi kayak recreate gitu loh di sini gitu. Jangan kalian terlalu egoistis banget. Is that the word? Egois banget untuk menjalankan sesuatu dengan cara kalian, tapi malah bikin kalian ribet, bikin kalian overwhelmed gitu loh. Terkadang kita harus quiet time dulu gitu, mencari inspirasi dulu gitu. Like sometime
alone and rest, meditate and contemplate ya gitu, dan expansion your vision, mencari ide-ide baru dan mengerjakan ide-ide tersebut dengan cepat. Dan kalau kalian perlu bimbingan pun juga boleh gitu loh, kayak kalian nanya sama orang yang kompeten, kenapa ya aku bisnisnya stuck gini ya, kenapa ya aku bikin skripsi kok stuck terus ya, kok aku terus revisi terus ya, salahku di mana ya. Kamu minta bimbingan juga boleh gitu. Bimbingan nggak sekedar harus orang yang kayak pasti ada aja kan yang kalian kurangi. Kalau misalkan ke dosen pembimbing tanya, Pak tolong kenapa sih ya saya kok stuck terus, di mana saya kurangnya, jurnal saya bagaimana gitu. Kalau bisnis coba kalian ikut webinar atau misalkan kalian ikut kelas-kelas online gitu. Di sana kalian bisa bertanya kalau kenapa ya dengan situasi seperti ini saya kok nggak bisa maju-maju gitu. Karena setelah kalian mendapatkan ide itu dan mengaplikasikan ide tersebut, the science. Jadi usaha niat apapun yang kalian lakukan akan berhasil gitu. Dan ini I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Di sini juga terkadang selain kita memakai yang namanya logika, kita juga harus memakai yang namanya perasaan atau intuisi kita gitu. Jadi kayak kalau udah emang bukan disuruh sih, kayak udah dibukakan jalan tiba-tiba sama universe, sama semesta, coba deh lakuin. Tiba-tiba kamu kayak dapat ide bahwa coba deh aku ngelakuin ide ini gitu, soalnya tiba-tiba nih gitu. Terus kalian coba breakdown the idenya itu, kalau misalkan kayak gini gimana, kalau misalkan kayak gitu gimana, ternyata emang iya ada jalannya buat bisnisku gitu. Jadi jangan tertuju sama satu aja. Jadi kalau kalian mau bikin sesuatu itu pasti ide dan inspirasi itu dari segala arah, nggak cuma satu aja. Oke? Gitu. Apalagi yang aku baca ya gitu. Sini aku juga sih lihat ada yang sakit hati, mungkin jenuh di sini ya, jenuh ngerasa kenapa kok nggak kelar-kelar. Maksudnya nggak kelar-kelar tuh kayak kok gini-gini aja gitu, ron gini-gini aja, terus ngulang-ngulang hal yang sama, nggak kelar-kelar. Nah itu dibilang kamu tuh terlalu kayak overwhelmed, kamu terus terlalu memaksakan dirimu gitu, untuk aku bisa ngerjain ini sendirian, padahal sebenarnya nggak bisa. Atau aku bisa kok dengan ideku yang seperti ini aku bisa menjalaninya. Tapi ya emang bisa, cuman mungkin caranya kamu menjalaninya kurang efisien dan kurang ilmunya. Jadi kayak gitu-gitu aja terus, jadinya nggak ada perubahan sama sekali. Jadi makanya diminta buat ayo coba nyari ide yang lain, pelajarin yang lain biar nggak terus-terusan begini gitu loh gitu. Dan juga di sini ada yang mungkin beberapa dari kalian ada yang lagi habis patah hati, terus nggak tahu kemana, ngerasa nggak bisa memberikan yang terbaik buat pasangannya. Jangan berkata seperti itu. Kalian harus percaya diri bahwa kalian tuh adalah kalian bisa memberikan yang terbaik gitu loh, dengan sesuai kemampuan kalian gitu. Jangan terlalu membebani diri kalian gitu. Yang penting kalian sudah sadar aja sih sebenarnya gitu. Di sini juga nih ada kasih sayang nih, compassion gitu. Jadi jangan terlalu judge dirimu sendiri bahwa kamu tuh nggak bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Satu hal yang aku kasih tahu bahwa kalau kamu bisa memberikan dirimu ke happy, mencintai dirimu sendiri gitu. Kalau kamu udah bisa di tahap mencintai dirimu sendiri, kamu baru boleh menurutku
mencoba mencintai orang lain. Maksudku gini loh, kalau kita aja nggak bisa membantu orang lain, kenapa kamu membantu diri sendiri tapi kita udah berusaha membantu orang lain gitu loh. Jadi kayak overwhelm gitu loh, overwhelm gitu, karena kita ngerasa apa ya, aku bilang nggak, kita aja belum kelar gitu loh buat kita diri sendiri gitu. Sekarang kita memaksa diri kita untuk mencintai orang lain gitu. Terus siapa yang mencintai diri kita kalau bukan kita gitu loh? Masa orang lain disuruh mencintai diri kita, kan nggak bisa gitu. Kalau kita udah di tahap mencintai diri kita sendiri gitu, udah nggak ngejudge diri kita kurang apa gitu, udah kalian udah in positive way gitu, aku rasa kalian baru bisa jadi desan orang lain. Jadi desan, jadi matahari diri sendiri dulu, baru jadi matahari orang lain gitu. I just love no matter what. Ya aku juga choose love sih. Mungkin dari beberapa dari kalian itu ngerasa gimana aku bilang ya, oh ya gini, mungkin kalian ngerasa kalau kalian tuh ego tuh lebih memilih cinta daripada ketimbang yang lainnya. Tapi masalahnya adalah ketika kalian memilih cinta, kalian tuh masa takut bahwa tidak bisa menyayangi orang lain, kalian takut bahwa kalian tuh nggak menyayangi orang lain. Jadi kalian tuh diminta, boleh kalian memilih cinta, lebih memilih cinta daripada apapun dalam hidup gitu loh. Tapi kamu harus banget bisa mencintai dirimu sendiri dulu, biar kalian nggak ngerasa ini stuck. Jadi ini adalah orang yang kayak dia tuh stuck karena dia tuh takut, aku tuh nggak bisa membuat orang lain bahagia, orang yang kucintai itu bahagia. Boleh kan milih ini, tapi kan harus ini dulu, release the judgment pada diri sendiri, bisa mencintai diri sendiri dulu, menjadi matahari buat diri sendiri dulu, baru ini mencintai orang lain gitu. Karena ya kalau gitu takutnya jadinya kalian broken heart sih gitu, kayak ngapa-ngapain takut gitu loh gitu. Buat yang para single, setelah kalian rilis masa lalu kalian, rilis bahwa kalian itu ya, yang masa lalu itu bukan orang yang tepat yang buat kalian cintai. Jadi ada doors to romance kalian terbuka. Adalah your heart isn't it? I think bakal ada yang datang lagi, ini juga ada yang bakalan datang tuh. So, terus ada serangan di PT, aku lupa ini. Nah ini, apa yang kalian inginkan pasti akan dapatkan. Percaya deh, ada keajaiban buat diri kalian. Jadi overall, buat grup 2, lepaskan judgement buat diri kalian. Kalau kalian emang bikin bisnis, bisnis atau emang lagi kerja, jangan sampai overwhelm, jangan sampai stuck. Kalau emang kalian udah di tahap itu, kalian cari-cari ide yang lain, istirahat dulu sampai cari ide yang lain, expand your vision. Banyak cara untuk mendapatkan ide-ide dan inspirasi dengan cara nyari webinar, atau kalian ikut kelas, terus juga minta bimbingan orang lain, dan terus kalian mengaplikasikan ide-ide tersebut, dan kalian bisa menjadi lebih baik lagi untuk niat usaha, bisnis, whatever gitu. Ini kalian juga ikutin intuisi kalian, jangan sampai kalian terlalu terlalu egois sama ide kalian sendiri, tapi sebenarnya kalian salah. Nah jadi jangan sampai terus-terusan kayak gitu-gitu terus cycle-nya. Jadi kalian harus cari vision yang lain gitu. Buat yang dalam cinta, kalian juga jangan sampai, bahkan aku tahu sih kalian broken heart di sini, tapi dan pengen banget jangan sampai deh kalian tuh terlalu ngejudge diri kalian bahwa kalian itu nggak pantas dicintai atau nggak pantas untuk seseorang gitu loh. Di sini kalian diminta buat mencintai diri kalian sendiri dulu,
lalu baru bisa mencintai orang lain, menjadi matahari orang lain gitu. Karena aku lihat di sini romansnya kalian terbuka sih bulan ini, untuk yang single maupun yang taken gitu. Jadi kayak romance kalian akan membaik bulan ini. Yang penting kan lepasin aja dulu gitu loh. Kalian akan nemuin kok orang yang loyal sama kalian gitu. Dan ini serendipity ini emang kalian tuh harus percaya sama keajaiban. Universe pasti punya aja cara-cara untuk memperlihatkan anugerahnya buat sama kalian. Jadi pasti akan ada kebetulan-kebetulan yang akan dibimbing itu loh. Jadi akan dibimbing untuk mendapatkan kebetulan yang sangatlah baik gitu loh. Percaya sama itu. Oke, aku harap untuk grup 2 kalian jangan terlalu memaksakan diri kalian ya gitu. Kalau grup 1 tadi aku lupa tapi di sini grup 2 emang sepertinya terlalu ngejudge diri sendiri. Don't do that gitu loh, karena kalau kalian terlalu ngejudge diri kalian sendiri, kalian ngerasa kalian tuh nggak berguna sih, ya nggak? Jadi terimalah diri kalian dulu. Ini buat Asmarah grup 2. Aku ambil dari yang single dulu ya. Asmarah Juni prediction single grup 2. Prediksi asmara bulan Juni untuk yang single grup 2. Oke. Duh, agak susah ya. Sudah aku duga. Sorry. Grup 2 single. Net tray grup 2, sorry. Tuh, kan grup 2 single. What I say? You deserve love. Kamu itu deserve untuk dicintai. Kamu tuh layak dicintai gitu loh. Kamu jangan stuck memikirkan bahwa kamu tuh nggak layak untuk dicintai orang, kamu nggak layak untuk seseorang. Kamu tuh layak banget, asal kamu belajar sih dari masa lalu kurangnya apa. Jadi diminta lepasin aja sih, lepasin yang emang bukan buat kamu, lepasin. Jangan terlalu dipegang teguh, jangan terlalu itu bikin kamu terlalu beban, jadi berat gitu loh. Kamu harus menyayangi dirimu sendiri, kamu lepasin judge-nya buat dirimu sendiri itu. Di sini aku lihat ada pay attention to the red flag buat yang single. Kalau bisa dibilang kalau emang ada beberapa pertanda yang emang, kalau mungkin beberapa dari kalian lagi deket sama orang ya, kalau emang orang itu tidak mencintai kamu, jangan memaksakan dirimu untuk dicintai sama dia. Jangan halu sih menurutku. Jadi kalau emang dianya emang sudah kayak mungkin dari gestur tubuhnya dia bilang no, yuk udah lepasin aja gitu. Kalau emang misalkan kamu yang baru putus gitu, mantanmu bilang nggak pengen balikan, udah berarti itu no. Jangan sampai kalian terlalu stuck mikirin itu terus. Kalian harus menyayangi diri kalian sendiri. Jangan terlalu nge-push diri kalian sendiri untuk dicintai orang. Kalian harus nge-push diri kalian untuk dicintai diri sendiri dulu, dicintai oleh diri sendiri dulu. Gitu. Di sini dari beberapa kalian dari kalian juga terlalu memakai topeng gitu loh. Di sini memakai topeng tuh kalau yang single ya menurutku terlalu nggak mau jadi diri sendiri gitu loh. Kalau kalian pengen dicintai atau emang pengen dapat pasangan, aku saranin banget sih buat jadi diri sendiri ya. Jangan kayak terlalu berusaha menjadi orang lain gitu loh. Misalkan kamu emang orangnya tuh lah cerewet, someone like me yang cerewet, terus pengen banget dapetnya seorang yang aku mau, terus aku tiba-tiba menjadi yang sangatlah anggun. I've been done that gitu. Dan pada akhirnya aku sadar di sini bahwa aku nggak bisa kayak gitu. Kalau aku terus-terusan bertopeng,
berusaha menjadi standar standar kehidupan seorang. Aku nggak bakal bisa seperti itu. Dia akan mencintai topengku, bukan diriku sendiri. Padahal aku sangat layak dicintai sebagai diriku sendiri. Jadi diminta buat kalian tuh jangan sampai terlalu bertopeng. Jadilah diri kalian sendiri gitu loh. Jadi versi terbaiknya kalian. Perlihatkan versi terbaiknya kalian, wahai para single grup 2. Oke? Terus buat yang married, Tekken grup 2 bulan Juni 2020. Kipan. Sudah kuduga. Ada ini soalnya. Apaan sih, Vin? Ya Allah. Kalian grup 2, kalian tuh ya sebenarnya mungkin kayak ada permasalahan, sempat marahan, sempat bertengkar. Tapi di sini dibilang buat ya walaupun bagaimanapun pertengkaran kalian, bagaimanapun mungkin sakit hatinya kalian, the broken heart di sini, kalian coba berpikir ulang sih di sini ya, berpikir ulang, keep an open mind, bagaimana di posisinya dia, bagaimana penjelasannya dia. Karena di sini diminta buat kayak mungkin dia itu adalah expectationnya kalian tuh berbeda sama yang di awal tentang dia. Karena kan udah lama nih gitu, udah lama jadi pasangan bisa jadi ya. Terus lama kelamaan ekspektasinya kalian tuh berbeda jauh gitu loh sama dia yang dulu. Jadi di sini tuh minta buat keep an open mind. Ternyata pasangan kalian itu ternyata kalau kalian pas bertengkar ya, mungkin pemikirannya seperti ini. Kalau aku jadi dia itu, ya sih aku bakal berpikir seperti itu. Jadi jangan melihat dari sepatu kalian sendiri, di posisi kalian terus. Coba lihat posisinya dia. Something like aku kemarin lihat di Twitter bahwa dia ngeluh bahwa pasangannya tuh nggak pengen video call gitu, nggak suka di video callin. In my honest opinion, aku pun nggak suka di video call every damn night gitu. Aku nggak suka. Karena gimana, kalau sesuatu yang masih bisa diomongin via chat, aku lebih milih via chat. Karena kenapa? Kalau video call itu kita nggak bisa fokus buat ngerjain sesuatu, dan terkadang aku sendiri emang lebih fokus sama pekerjaanku. Dan kalau misalkan aku video call tiap hari sejam, itu bakal wasting time kan. Kayak aku tuh lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Jadi kalau misalkan emang gak apa-apa sih seminggu sekali video call, daripada aku harus video call tiap hari satu jam, itu kayak wasting time. Jadi mending aku seminggu sekali aku video call sampai 3 jam, tapi kita emang bener ngobrolin omongan kita gitu loh. Jadi kayak kalian tuh harus mencoba di posisi itu. Kalian pasangan, kalian harus mengerti pasangan kalian sendiri. Dan kalau misalkan emang itu sudah jadi momok dalam hubungan kalian harus cari jalan tengahnya. Misalkan kalau kamu pengen video call tiap hari, dia nggak suka, gimana nih gitu. Oke lah, kita 3 hari sekali video call. Dia kayak sukanya seminggu sekali, kamu setiap hari. At least kita kan bagi setengah-setengah kan, jadi ya 3 hari sekali kalian video call, dapat gitu loh. Dapat solusinya. Ngeri ya sampai sana ya. Karena ya bagaimanapun pertengkaran kalian, ya kalian tuh memang tuh layak ya, kamu itu safe, aman buat mencintai dia gitu loh. Karena sebenarnya dia sayang, cuman ya kalian salah persepsi aja. Makanya di sini suruh kayak jangan mikirin posisinya kamu juga aja, tapi pikirin posisinya dia gitu. Kamu aman cintai dia, dan mungkin kemungkinan besar sih kalian emang soulmate, jodoh. Jadi emang kalau bisa sih work it out aja hubungan kalian ya gitu loh. Gitu. Jangan sampai gara-gara kalian terlalu egois sama hubungan kalian itu, kalian malahan bertengkar dan akhirnya putus. Ya broken heart di sini. Padahal kalau kalian mengerti satu sama lain dan mencari jalan tengahnya,
kalian akan bisa bareng terus. Ini juga buat orang married gitu loh. Kadang kita kan mau cuma dimengerti dan nggak mau mengerti orang ya gitu. Makanya di sini diminta buat kamu jangan lihat dari perspektifnya kamu aja, perspektifku juga dong. Itu grup 2, oke? Aduh kotor, kenapa nih? Oke, grup 2 segitu doang. See you on next video. Dan bilangin grup 3 kalau sekarang aku bakal ke grup 3. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Bye bye. Juga jangan lupa subscribe. Bye. Oke, the last group. Grup 3, hai, apa kabar? Pakaps. Jadi ini aku memakai 4 oracle dan 1 tarot, dan juga bakal ada oracle satu lagi, romance, yang bakal aku kocok nanti. Jadi kita mulai dari tarot dulu ya. Ada Page of Swords, ada Five of Wands, Five of Swords juga, ada What's Wrong, ada Hierophant, the Hierophant itu kayak nama kue aja sih, roti. Terus ada Seven of Cups, ini sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian wujudkan, dan whatever, nanti kita bakal baca. Terus ada Aesop, Undying Love, ada terus lupa aku, Jennifer, True Love. Terus dari ini True Healing, of course, when I give myself permission to feel whatever feelings life below triggers. Habis itu Happiness is my birthright. Bisa ada Woman Holding a Heart, Magician and the Mirror, Indecision, something like that, what I want. Terus ada A Leg Up, All That Glitter, this is Truth to be Told. Bentar, gue baca dulu. Aku baca dulu ya guys. Jadi di sini kayaknya kalian ada yang iri. Maksudku kalian ada perasaan iri, dan kalian juga kayak ada perasaan buat membandingkan diri kalian sendiri sama orang lain. Di sini ada all the glitters, ada ini sama ini. Jadi artinya tuh kayak mungkin kalian melihat kesuksesan orang lain, terus kalian iri dan pengen banget seperti itu. Jadi kalian tuh kayak ngelihat kesuksesan orang seperti A, kalian juga pengen. Jadi kayak kalian tuh pengen banyak maunya, cuman kalian nggak mau berbuat, atau kalian pengen berbuat malah kalian pengen yang cara licik. Jadi kayak pengen cara instan gitu loh. Jadi kalau kalian tuh nggak pengennya tuh kayak nggak pengen mau ribetnya, jadi kayak pengen langsung sekarang kalian kerjain, kalian langsung dapat. Nggak bisa lah sayang gitu loh. Dan juga di sini aku lihat kalian itu sebenarnya juga ada beberapa yang sedang membuat sesuatu nggak bisa memutuskan sesuatu. Jadi pada akhirnya kalian minta tolong sama teman, tapi kalian percaya sama orang yang salah, jadi kalian malah dibikin makin susah di sini. Dan kalian akhirnya harus menghadapi semua itu dengan cara kalian sendiri. Gitu. Pada dasarnya sih sebenarnya kalian tuh diminta buat percaya sama diri kalian dulu, intuisi kalian juga, karena sebenarnya kalian sendiri pun kan dari dalam diri kalian sendiri itu sudah ada hal tersebut gitu loh. Mungkin kalian nggak percaya sama kenyataan yang ada gitu, mungkin gitu. Ini mungkin juga kalau misalkan kalian sebenarnya udah dikasih tahu sama teman kalian yang lain bahwa mungkin partner bisnisnya kamu atau emang orang yang sedang dekat sama kamu itulah orang yang tidak baik, tapi kamu nggak mau dengerin gitu loh.
yang kamu lihat hanyalah penampilan luarnya saja, padahal ada yang harus kamu lihat lain dari balik itu gitu. Yang pada akhirnya kamu diminta buat ayo kalian mulai lagi, tantang diri kalian untuk masa depan kalian sendiri. Kalian harus maju dengan diri kalian sendiri. Kayak kalian harus yakin sama diri kalian. Kalian harus ikutin intuisi kalian. Kalian harus menambah ilmu kalian. Tapi don't worry sih. Jadi di sini aku lihat ada orang yang akan membantu kalian tanpa kalian sadari gitu. Cuma di sini kan diminta buat lebih memakai kemampuan diri kalian sendiri dulu nih. Karena kalian sebenarnya bisa gitu, dan kalian jangan membandingkan sama orang lain dulu ya. Karena aku lihat di sini grup ini banyak banget melihat dan membandingkan dirinya keluar, bukan ke dalam dirinya sendiri. Makanya diminta buat kayak lu jangan lihat keluar terus dong, lu jangan lihat bagus-bagusnya dong, lihat dong itu kerja kerasnya kayak gimana. Nah, kerja kerasnya itulah yang kamu harus bahasa Indonesianya, kamu harus contek, bukan kekayaannya tuh kayak nilai plusnya dia aja, tapi kerja kerasnya dia itu loh kamu harus contek gitu. Karena kalian sepertinya di sini grup-grup yang emang sepertinya ingin instan, atau ingin emang kayak pengen cepet-cepet aja deh gitu. Padahal sebenarnya itu harus ada prosesnya ya gitu, harus ada bimbingannya. Kamu nggak boleh juga terlalu berharap sama orang lain. Kalian harus berharap sama diri kalian sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Terus aku juga lihat di sini ada woman holding a heart. Jadi sepertinya kalian akan menyelesaikan sesuatu dari hubungan keluarga dan asmara kalian. Jadi kayaknya mungkin ada di sini ada hubungannya sama ini sih. Ada yang ada masalah sama keluarganya atau friendship atau hubungan asmara. Di sini kayaknya bakal ada jawabannya bulan ini. Jadi jangan putus asa, pasti akan ada jalan keluarnya dari sebuah masalah. Oke? Yang penting kalian jangan putus asa aja sih gitu. Terus ada ini ya, aku udah bilang kan, ini ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, harus ada diomongin, kejujuran gitu. Kalian nih, jadi mungkin ada kejujuran yang harus kalian ketahui, yang pada akhirnya bikin kalian tertrigger sih gitu loh. Jadi kayak ya, tapi kamu akhirnya ya jujur tuh emang kadang menyakitkan. Tapi di sini kan kalian akhirnya memberikan diri kalian buat healing, waktu buat healing gitu loh. Karena mungkin di sini kayak mungkin akhirnya kalian sadar bahwa kalian tuh nggak boleh membandingkan diri kalian sama orang lain, atau emang kalian terlalu banyak pilihan yang bikin kalian sakit hati, atau emang ada yang bikin nama kamu jelek. Di sini kayaknya kamu tahu orangnya siapa, karena kamu sakit hati lah pasti tahu kenyataannya kan. Akhirnya kamu ya udahlah, aku healing, aku maafin dia. Dan karena kamu tahu menjadi seorang yang happy, kebahagiaan adalah haknya kamu. Jadi kalau emang ada orang yang emang bikin kamu sakit hati, ya itu hakmu untuk lepas dia, nge-cut dia gitu loh. Karena emang ya orang itu sepertinya pengen licik gitu loh, pengen kamu jatuh. Di sini aku lihat juga buat true love dan undying love. Bagaimanapun keadaannya ini, kamu akhirnya mengatakan ya udahlah, gue lepasin ini buat demi kesana, demi happy-nya aku, daripada aku tetap ingat-ingat sama sama kelakuannya dia, atau sama diriku sendiri yang selalu
ambisius buat mengalahkan seorang atau apapun itu, kamu akhirnya sadar bahwa oke, aku lebih baik belajar untuk membahagiakan diriku dulu gitu. Dan di sini aku lihat ada true love, mungkin gitu salah satu dari masalah kalian di bulan ini. Karena kenapa kalian, mungkin beberapa dari kalian berpikir, kenapa sih hubunganku itu nggak seperti hubungan orang lain, kenapa sih keluargaku tuh nggak seperti keluarga orang lain gitu. Jadi di sini tuh kayak kamu diminta buat semesta juga akhirnya membuat kamu sadar gitu loh, nobody is perfect gitu. Jadi kamu harus mencintai apa yang kamu punya, dan you work kayak jenisnya kayak kamu harus, kalau ada kekurangan ya kamu harus terima, dan kamu harus mencoba mencari jalan tengahnya gitu loh. Karena kalau pasangan sih bisa, namanya cinta sejati ya nggak mungkin happy-happynya aja, pasti ada jalan jeleknya juga, maksudnya kayak ada masalahnya juga gitu loh. Dan di sini kamu diminta buat work it out, gimana cari solusinya gitu loh. Pasti akan pasti akan ada jawaban dari semua permasalahan itu gitu. Karena yang namanya true love pasti bisa menyelesaikan konflik-konfliknya itu, nggak dipendam terus gitu loh. Cuman di sini buat grup 3 not so much buat yang bisa aku kasih tahu. Sebenarnya kalian tuh cuma diminta buat jangan membandingkan diri kalian sendiri sama orang lain. Kenapa kok dia bisa happy, kenapa kok dia bisa sukses itu, kenapa kok tuh loh, jangan gitu. Jadi kalau di sini kalian diminta buat ya udah, ayo kita coba. Kalau misalkan dia sukses, apa sih jalannya? Oh ternyata dia orangnya mau bekerja keras, mau dia bekerja dari bawah, dia mau memulai dari awal gitu misalkan. Sedangkan kamu pengen cuman mintanya uangnya aja, suksesnya aja, glitternya aja yang kamu lihat, nggak ngeliat apa yang dia korbankan gitu loh. Kamu udah dikasih tahu sama universe bahwa kamu harus begini, dikasih jalan, tapi kamu kayak nolak, aduh susah banget sih gitu. Akhirnya kamu kayak cuman gitu, kok dia bisa, kenapa aku nggak, padahal universe, semesta udah ngasih kamu jalan, kamu harus kayak begini, kamu harus melewati itu dengan senyuman. Di sini kamu harus sadar gitu loh, daripada kamu cuma ngeliatin aja dengki aja kerjaannya, padahal sebenarnya daripada kamu habiskan waktu dengki, kamu punya hak untuk lebih bahagia dengan apa yang kamu punya. Padahal kamu punya kesempatan, punya decision, punya kesempatan untuk bahagia gitu loh. Kalau emang kamu punya masalah sama keluarga gitu, atau punya sama pasangan, sama teman, itu nanti selesaikan, pasti ada solusinya pelan-pelan. Karena yang namanya cinta sejati, keluarga sejati, everything yang sejati itu pasti berusaha untuk mengerti satu sama lain, dan kurang-kurangin dengki. Atau misalkan emang kamu punya teman yang dengki sama kamu dan kamu tahu itu orangnya emang sakit hati sih, tapi kamu diminta buat lepasin aja, heal aja, nggak usah diperlanjut gitu loh. Biarin dengkinya dia, marahnya dia, dan dendamnya dia itu dia aja yang punya. Kamu punya hak untuk lebih bahagia tanpa mereka gitu. Di sini grup 3 kayaknya emang masih kayak terlalu duniawi sih, kayak maksudku kayak lebih ke masalah hati gitu loh. Sedangkan grup 1 sama 2 itu sudah mulai maju gitu. Aku minta sih grup 3 ini pertama-tama ya harus sadar bahwa dia bisa ya. Kalian sadar harus kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa, kalau kalian ngerasa nggak bisa, nggak bakal nemu sih yang kalian inginkan di bulan Juni ini. Gitu-gitu dia terus, kesal ya terus kalian sama diri kalian sendiri gitu loh. Itu grup 3. Mudah-mudahan pesannya nyampe. Jangan terlalu melihat ke luar ya, lihat ke dalam juga ya. Oke, ini untuk buat asmaranya aku bakal bacain yang single dulu.
nanti baru yang taken dan merit. Oke? Grup 3 yang single jadi grup 3 single Juni 2020. Grup 3 tebak. Haha. Oke, I know. Oke. What's in single? Kalau kalian emang lagi deket sama orang, express your love. Jangan kayak terlalu kode-kode. Kayaknya sepertinya kalian suka kode-kode. Please don't code. Everyone tidak bisa membaca kode. Even aku yang ngerti kode, aku kan pura-pura tidak mengerti karena aku nggak suka banget orang yang mengkode. Karena ya buat apa lu kode kalau bisa lu ngomong gitu loh. Orang nggak semua orang ngerti kode, bahkan orang programmer pun yang bisa kode pun males gitu. Jadi di sini aku lihat kamu disuruh minta express your love. Even kalau kalian punya pasangan, punya pacar punya PDKT untuk crush, express your love tanpa, sorry kalau ribut ya, itu tetangga aku keras banget suaranya. Express your love, tapi jangan terlalu lebay gitu loh. Express seperti kayak kamu mengingatkan dia makan atau mengingatkan untuk hati-hati gitu. Jadi kayak nggak harus setiap hari bilang I love you, karena I love you itu banyak banget caranya untuk ngomongannya gitu. Dan kemungkinan adalah orang yang kalian dekati itu adalah jiwanya kamu, dan kan akan kemungkinan besar di bulan-bulan berikutnya kan akan ke jenjang berikutnya. Mungkin bisa pacaran atau ke pacaran yang lebih serius, ke hubungan yang lebih serius gitu. Kalau kalian emang belum punya PDKT untuk crush, aku sih saranin buat kalian express your love to your parents, siblings, friends gitu loh. Jadi kayak orang-orang nggak tahu kalau kamu misalkan sayang sama dia kalau kamu nggak mengekspresikannya. Jangan jadi sundere lah gitu loh. Untuk beberapa orang kan disuruh untuk mengekspresikan cinta kalian. Untuk beberapa orang lagi jangan disuruh kode. Kalau emang kamu suka sama dia, ngomong, tapi jangan lebay. Dan bisa jadi orang yang kalian dekati sekarang itu adalah memang buat kamu, dan kalian emang siap untuk ke jenjang berikutnya. Mungkin emang kalian pengen pacaran tapi kalian pengen pacarnya serius, jadi langsung aja ngomong gitu. Terus buat yang taken dan merit, taken muncul di grup 3. I just need 3. Reception ini lagi keluar. Kalian sama sih, jangan terlalu kode sama pasangan kalian. Ngapain sih kalian kode bilang kalian kenapa sih, nggak apa-apa gitu. Orang nggak ngerti kata nggak apa-apa itu. Kalau misalkan aku dibilang nggak apa-apa, beneran ngebilang nggak apa-apa loh, langsung bodo amat. Karena aku nggak suka ya lo ngomongnya apa ya aku akan mengikuti apa yang kalian omongin gitu loh. Jadi aku lihat di sini jangan kalian harus jangan kayak gitu, ngomongin apa yang emang kalian ingin omongin. Kalau emang kalian ngerasa kurang perhatian, minta perhatian sama dia, bilang sama pasangan kalian, sayang, sepertinya quality time kita kurang. Aku pengen banget kita punya waktu berdua. Bilang, jangan kayak bilang kayak kode-kode gitu, pakai status di Twitter, status di Instagram, pakai lagu gitu. I don't get it, girl, boys. Ya, walaupun aku deket sama cowok, tapi kalau dia pakai kode aku males banget, sumpah. Tapi jarang sih kalau cowok pakai kode-kode. Biasanya ngomong langsung. Terus di sini ada forgiving yang learning. Dalam hubungan kalian pasti akan ada pertengkaran dan pasti ada kesalahpahaman. Nah, di sinilah kalian diminta buat belajar dari permasalahan itu
maafin kalau emang ada salah, even dirimu yang salah, kamu harus maafin dirimu sendiri, dan kamu belajar dari permasalahan tersebut apa yang kalian petik. Oh ternyata apa namanya tuh, kita butuh quality time berdua, bener-bener butuh, jangan neglect, even kita selalu ketemu setiap hari gitu, misalkan untuk bulan Juni loh, karena emang hubungan kalian itu fighting war to love, karena hubungan kalian tuh emang sudah kalian nantikan dari dulu, orang ini udah kalian nantikan dari dulu. Jangan sampai karena kalian egois kalian masing-masing, kamu yang cewek terutama suka kode-kode, hubungan kalian malah hancur. Padahal orang yang kalian menjadi pasangan kalian saat ini adalah orang yang emang kalian inginkan dari dulu, true love kalian gitu. Jangan sampai hancur karena egoisnya kalian, karena kalian nggak mau maafin, nggak mau belajar di masa lalu, kebalik lagi, terlalu suka kayak kode-kode, nggak jujur sama diri sendiri, sama pasangan gitu. Oke, grup 3, aku harap kalian nangkep pesannya, perbaiki diri dulu sendiri, jangan dengki-dengki. Oke, see you on next video, semoga resonate, kalau nggak resonate pilih yang lain. See you on next video ya, bye bye. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye.